menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Merujuk pandangan Lord James Bryce, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata, bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Mengutip buku Apa sajakah yang termasuk konstitusi? Indonesia oleh Randy Adiwilaga DKK 2018, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ada 3 sejak proklamasi kemerdekaan, yakni UUD 1945, RIS 1949, dan UUDS 1950. UUD 1945 adalah konstitusi pertama yang digunakan di Indonesia. Konstitusi ini bersifat tertulis yang berisi dasar negara Indonesia dan dituangkan dalam bentuk formal. Sampai sekarang, UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Timeline perubahan tersebut diantaranya sebagai berikut. Amandemen pertama tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan amandemen keempat tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS 1949 berlaku saat UUD 1945 telah berakhir di Indonesia. Konstitusi ini digunakan mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Dalam konstitusi RIS, terdapat lembaga khusus yang memiliki wewenang untuk membentuk konstitusi tetap. Lembaga tersebut diberi nama konstituante. Adapun perubahan yang paling urgent dalam konstitusi RIS yakni perubahan bentuk negara. Dalam hal ini, bentuk negara kesatuan diganti menjadi negara federal. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku setelah konstitusi RIS 1949 dibubarkan. UUDS 1950 diberlakukan mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Konstitusi ini membawa kembali bentuk negara Indonesia yang semula federal menjadi kesatuan. Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 hanya berlaku sementara. Konstituante dan pemerintahan memutuskan UUD 1945 kembali berlaku untuk menggantikan UUDS 1950 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada Contoh tantangan dan dinamika bernegara yang bisa mempengaruhi konstitusi. Negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang konstitusi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.